Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rafif. Kali ini di sesi Red Talks, teman-teman mau ngajak kawan saya, sahabat saya nih. Semenjak SMA ya kita berteman ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol tuh bahasa Sunda, teman-teman. Jadi kita coba menerjemahkan aja pakai versi bahasa Indonesia ya, Kang Reza gitu. Nah, dan sebenarnya makanya kalau sama Reza tuh panggilannya pakai panggilan-panggilan Sunda gitu kan. Jadi mudah-mudahan tetap tersampaikan lah gitu ya bahasa-bahasa dengan kita semoga bisa bahasa Indonesianya lancarnya aja ya gitu. Kadang-kadang suka latah juga kalau ngobrol sama Kang Reza ini gitu. Dan ini menarik karena ini cukup spontan juga ya kita untuk bisa mengadakan sesi ini karena menarik di sisi lain saya pribadi yang dulu anak IPA ya. Nanti mungkin bisa dijelasin juga aja soal ini. Kan saya tuh kita anak IPA lah dulu kan. Dan ternyata Reza sekarang kuliahnya berada di intersection ya antara anak IPA dan anak IPS. Ada budayanya, ada sainsnya. Nah, itu tuh berarti apakah IPA IPS itu sebuah keharusan kita dipisahkan gitu kalau pada kenyataannya keilmuan disatukan? Nah, itu mungkin pertanyaan pertanyaan yang nanti mungkin perlu dijawab setelah beberapa pertanyaan itu. Beberapa pertanyaan yang nanti eh, saya tanyain sih gitu. Oke, mungkin Kang Reza, monggo boleh perkenalan dulu mungkin mulai dari dulu kuliah di mana, eh, apa kecil di mana, terus interest di bidangnya seperti apa. Tapi BTW teman-teman spill sedikit aja. Kalau saya sih taunya dari dulu kawan saya yang paling konsisten dari SMA itu senang biologi itu satu-satunya adalah Kang Reza ini. Jadi eh, rata-rata teman saya termasuk saya kan udah mulai jalur-jalur murtad ya. Maksudnya begitu kuliah S1 terus lulus ternyata kerja jadi apa gitu kan. Kalau Kang Reza ini masih masih sejalur lah gitu. Nah, itu mungkin juga bisa sharing juga nanti kok bisa seperti itu gitu kan. Tipsnya seperti apa gitu. Monggo Kang Riza dulu apa kuliah di mana, background dan sebagainya. Silakan. Ya, oke. Baik, terima kasih Kang Rafif atas kesempatannya. Jadi unik ya, memang benar-benar spontan karena kita baru ngerencanain ini semua H-1 alias kemarin. Betul Harusnya sekali. kalaupun bisa kemarin kita lakukan ya kita rekaman gitu. Cuman Betul. karena ada satu dan lain hal, maka jadinya di besoknya alias hari ini gitu. Baik, perkenalkan diri gitu ya buat teman-teman semua juga. Nama saya Reza. Eh, kita betul tadi yang udah dijelaskan oleh Kang Rafif sebelumnya, satu angkatan, satu SMA, walaupun emang jarang yang ngobrol ya, kita kayaknya baru ngobrol tuh pas udah lulus, ya Nah, itu benar, kayaknya. itu menarik tuh. Benar. Baru jadi sohib itu malah pas lulus. Iya, uniknya di Hmm. situ. Jadi ketika SMA itu jarang ngobrol, say hi friend, ya sekilas-sekilas ngobrol, namun bisa ngobrol lebih banyak, lebih dalam, lebih jauh itu di saat pas udah lulus. Mm-mm. Oke, kemudian tadi udah di highlight juga sama Kang Rafif kalau ya dari zaman SMP, dari zaman SMA juga udah interest di bidang biologi, walaupun dulu lebih interest ke hewan gitu. Namun pas kuliah gitu di S1 di ITB, interestnya berubah jadi ke tumbuhan, mempelajari ekologi tumbuhan, taksonomi tumbuhan, dan juga etnobotani. Lalu lanjut lagi ke UGM untuk benar-benar mempelajari bidang etnobotani atau dalam payung yang lebih luas itu adalah etnobiologi. Nah, lagi-lagi udah di highlight tadi sama Kang Rafif sebelumnya, kalau ilmu yang satu ini itu merupakan suatu multidisiplin ilmu antara sains atau IPA dalam hal ini biologi dan juga IPS atau dalam konteks ini adalah sosial. Jadi suatu perpaduan atau multidisiplin ilmu antara sains dan sosial
yang dikemas dalam satu payung yang kita sebut dengan etnobiologi. Kemudian kalau saat ini saya tergabung di suatu yayasan berbasis biologi, yaitu Yayasan Generasi Biologi Indonesia atau biasa disebut Genbinesia atau cukup dengan Genbi. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Kang Rafif, untuk sesi awal Mantap. perkenalannya. Nah, teman-teman kalau mau lebih tahu Kang Reza ini bisa follow IG ya, apa apa Ja Reza Raihan. Reza titik Raihan. Oke, sip. Nanti di kolom deskripsi juga dilampirkan ya. Nah, tadi menarik tuh, Siap. Kang, kita ngobrol tentang Akang aja dulu ya. Maksudnya sebelum kita bahas apa tadi pertanyaan yang utama yang tadi saya tanyakan, intersection antara IPA IPS tadi kan. Tapi pengen tahu nih, Kang kan Baik. kalau selama ini kan dulu ya karena kita kan satu SMA juga ya. Dulu kan kita belajar yang namanya biologi itu Ya, tentang makhluk hidup semuanya ya. Dan yang kita tahu makhluk hidup itu ada tiga kan. ya, Ada manusia, ada hewan, sama tumbuhan betul. gitu. Nah, kemudian tadi sempat Semua. menarik tuh adalah ketika S1 akhirnya ngambilnya yang tumbuhan gitu. Nah, itu pertimbangannya apa tuh? Nggak ngambil yang Ya, manusia, atau ada nggak sih yang manusia sama yang hewan gitu di jurusan ITB itu gitu maksudnya secara hmm, garis besar gitu? baik. Karena alasannya waktu itu yang mempelajari atau berfokus ke tumbuhan itu cuma sedikit orangnya alias nggak banyak. Gitu. Sehingga Hmm. di situ saya ngelihat ada peluang. Kalau mungkin ini bisa diperdalam, bisa jadi spesialis gitu. Karena orang yang lebih interest sama hewan itu jauh lebih banyak. Sebagaimana yang kita lihat itu kan, melihat hewan itu kita merasakan kepuasan tersendiri gitu. Apalagi Hmm. bisa melihat keindahannya secara langsung. Hmm. Misalnya burung, dari bulunya yang berwarna-warni, atau cara terbang, hinggap, kemudian melihat Hmm. bentuknya, kan itu benar-benar indah banget gitu dari zaman dulu. Hmm. Pas Hmm. SMA tuh, tontonan saya tuh model dokumenter-dokumenter seperti Discovery Channel atau Net Geo Wild yang benar-benar Nah, ya benar-benar benar. isinya ngebahas hewan gitu. Jadi saya tuh nggak pernah sama sekali nyentuh tumbuhan waktu zaman SMA tuh gitu. Sehingga pas zaman S1 karena melihat peluang itu tadi, walaupun emang terdengar agak pragmatis ya pada awalnya gitu. Cuman Hmm. ya sekalinya nyemplung, ya keterusan dan jadinya benar-benar interest banget dan passionate banget sama dunia tumbuhan gitu. Khususnya Hmm. botani ya. Hmm. Dalam Hmm. hal ini adalah taksonomi tumbuhan dan juga ekologi tumbuhan yang di penghujung kuliah dikembangkan lagi menjadi etnobotani, suatu multidisiplin ilmu antara botani atau tumbuhan dan juga budaya Oke. etnis. Itu basicnya di antropologi gitu, yang ilmu yang mempelajari tentang budaya. Asik. Awalnya seperti itu, Kang Rafif. Sip, Kurang sip, sip. lebihnya gitu. Hmm. 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 Nah, itu kan apa? Ya, maksudnya gitu kan karena kalau waktu SMA kayaknya materi tumbuhan juga nggak begitu dominan, ya nggak sih? Aku lupa ya, Kang. Maksudnya atau nggak tahu aku aja yang apa namanya itu agak belet aja gitu nggak inget gitu materi SMA. Tapi kayaknya tuh aku lebih inget maksudnya waktu itu materi manusia sama materi hewan gitu. Jadi kayak menarik aja nih Kang Reza ngambilnya tumbuhan gitu in the end di S1-nya. Nah, kira-kira Kang maksudnya kan sampai setelah belajar sampai lulus gitu kan sekrusial apa sih? Maksudnya gini, kita tahu peran tumbuhan itu krusial ya. Maksudnya kan ada, maksudnya kalau saya sih simpelnya gini dari hal contoh makan gitu ya. Makan itu kan kalau makan sayur ya jelas dari tumbuhan gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang maksudnya nutrisi lah terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi di luar itu misalnya contoh soal yang bukan yang tumbuhan yang bukan dikonsumsi gitu. Nah, itu tuh apa sih pentingnya kalau misalnya kita tahu soal ilmu tumbuhan ini gitu? Kan kadang-kadang gimana ya? Ya ini maaf ya agak agak out of the box sedikit gitu. Kalau aku kan lulusan plano ya.
gitu kan. Kadang-kadang nih, contoh ketika perawatan perkotaan ya, salah satu itu kan Ya, nebang tumbuhan ya. Maksudnya tuh ya, kenapa ditebang gitu. Nah itu kan jadinya termasuk waktu di Plano pun sebenarnya belajar lingkungan ya, bukan khusus ke tumbuhan. Tapi ya kok malah dipotong tumbuhan itu, sedangkan tumbuhan itu kan aspek terpenting gitu. Nah itu pengen tahu nih biar urgensinya juga dapat gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik ke tumbuhan tuh pentingnya tuh seperti apa? Gitu sih Kang Reza, gimana tuh? oke, baik Kang Rafif. Nah, ini memang sebelum kita melangkah ke inti pembicaraan, Hmm. ada baiknya kita berkenalan dengan objek yang mau kita bicarakan gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, tumbuhan itu merupakan salah satu organisme yang sangat penting di dunia ini karena tumbuhan itu udah menjadi pemenuhan kebutuhan bagi manusia. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang ini ya, antroposentris gitu, Hmm. atau egosentris lah. Boleh Jadi kasih catatan tumbuhan kaki nggak ini antroposentris, egosentris itu apa tuh ketika maksudnya? kita melihat suatu sistem yang mana manusia itu sebagai pusatnya gitu. Oke. Nanti lawannya ada ekosentrisme yang mana kita melihat lingkungan sebagai pusatnya. Oh ya ya ya, I see, I see, I see, I see, I see. Oke. Kemudian tumbuhan ini juga berperan banget dari zaman prasejarah sampai di peradaban-peradaban manusia gitu. Seiring dengan perkembangan peradaban, tumbuhan juga ikut berperan di sana. Awalnya, kalau kita ingat pelajaran sejarah, Rafif, waktu kelas 10 sama Ah ya ya ya. uh, Pak Nunuh ya, Ya. itu kan manusia pada awalnya berburu ya, food gathering gitu, mengumpulkan makanan lewat berburu. Yang diburunya adalah hewan gitu. Hmm. Namun seiring dengan waktu, itu kan memerlukan energi gitu ya. Kita setiap lapar harus berburu, harus nyari. Jadi ibaratnya udah capek-capek, terus makan, nanti capek lagi buat nyari, ibaratnya pas udah lapar. Ya, Hmm. begitulah Hmm. terus. Sehingga akhirnya ditemukanlah suatu budidaya dari tumbuhan yang mana awalnya itu food gathering dengan cara berburu, hingga menjadi pembudidayaan tumbuhan yang mana makanannya yang udah ada di sana, diam di sana, manusia yang tinggal ngambil, tinggal makan. Itu awal mulanya di situ. Hmm. Sebagaimana tumbuhan berperan sebagai bahan pangan. Itu kalau dari kita lihat seba dengan sudut pandang manusia gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kalau untuk di tumbuhan itu merupakan suatu organisme yang memproduksi oksigen, ya kan, melalui proses fotosintesis, yang mana oksigen yang dihasilkan itu merupakan hasil proses fotolisis air. Air H2O dengan cahaya matahari, ada fotolisis, foto cahaya, lisis penghancuran. Jadi Hmm. eh, ibaratnya elemen H2O ini ya pecah lah jadi O2. Nah, O2 itu atau oksigen itu yang dihasilkan oleh tumbuhan. Gunanya oksigen Hmm. buat apa? Buat semua makhluk hidup bernapas. Oke. Okay? Kemudian yang lebih kekinian lagi isunya, pasti kita semua udah nggak asing dengan isu perubahan iklim. Nah ya, betul betul. Perubahan iklim, kenaikan suhu atau pemanasan global gitu yang terjadi Hmm. dari masa ke masa hingga saat ini, yang mana dunia sedang berusaha mempreventifkannya, awalnya melalui ya tahun 90-an, lalu 2015 ada Paris Agreement atau perjanjian Paris, yang mana
Mm-mm. menahan laju kenaikan suhu bumi itu tidak lebih dari 2 derajat atau hanya di maksimal 1,5 derajat. Karena jika suhu bumi terlalu panas akibat peningkatan, ya implikasi atau dampaknya itu akan sangat berbahaya bagi seluruh proses ekosistem. Mm-mm. Yang pertama, uh, es di kutub mencair hingga mengakibatkan kenaikan muka air laut yang nantinya bisa uh, bergerak ke daratan gitu, Mm-mm. dan juga kepunahan biodiversitas lainnya akibat kepanasan. Dan yang paling kita bisa rasain dampaknya itu musim udah nggak menentu sekarang kan, Mm-mm. Sama ini juga kan kalau di harusnya Bandung musim sekarang hujan. udah mulai panas kan? Ya, Bandung udah Ya, sangat panas sekali. Maksudnya betul. eh setelah mendengar cerita Reza ini kan aku malah ya ini efek sepertinya ketika orang-orang kurang edukasi sih menurutku ya. Maksudnya soal ini ternyata penting kan, makanya dulu sempet sempet apa namanya program yang satu rumah satu tumbuhan itu kan sebenarnya cukup membantu ya mungkin, tapi nggak tahu nih kalau dari sisi Reza apakah Ya, seperti apa gitu. Nah gitu lanjut lagi ya gimana tuh? ya, itu tadi. Kemudian Bandung kan udah kerasa gitu ya, walaupun di Hmm, kaki gunung gitu ya ibaratnya, nah itu dataran tinggi, tapi udah mulai kerasa panas gitu. Nggak kebayang di dataran rendah atau di pesisir kan sepanas betul betul apa sekali. ibaratnya. Waduh, cukup tahu Nah, lah. kemudian tumbuhan ini juga bisa menjadi penaung atau shade melalui kanopi dan percabangannya yang Hmm, dapat menurunkan iklim mikro. Kalau Kang Rafif pernah main ke Taman Lansia, beda kan sejuk ya ketika dengan di jalan di Ponegoro-nya yang benar-benar terpapar atau di lapang Gasibu deh gitu. yang tanpa pepohonan lah ya. Ya, yang tanpa pepohonan. Karena intensitas cahaya mataharinya itu nggak ketahan sama kanopi atau dedaunan dari pepohonan itu. Sehingga suhu yang ada di bawah Taman Lansia, hutan kota Babakan Siliwangi itu jauh lebih rendah dan lebih sejuk ketimbang di Gasibu misalnya yang tidak ternaungi oleh pepohonan. Nah, itulah salah satu perannya dari pohon. Lalu pohon juga atau tumbuhan dapat melakukan penyimpanan karbon gitu. Hmm, Apabila terjadi penebangan pohon gitu ya atau bukan lahan, intinya yang melakukan clearing suatu tumbuhan di suatu area menjadi tidak ada, itu akan menyebabkan terjadinya pelepasan karbon ke udara dan ya berdampak meningkatkan suhu lagi. Makanya sekarang hmm, lagi rame kan untuk pengurangan emisi karbon. Lalu ada juga ya, uh, skema-skema carbon offset gitu, yang mana tetap menjaga suatu area hutan ataupun bahkan menambah gitu ya dengan penanaman supaya simpanan karbonnya tetap tersedia dan tidak lepas ke alam. hmm, Karena ya, kalau lepas ke alam itu tadi bisa meningkatkan suhu. hmm, Lalu tumbuhan juga penting bagi makhluk organisme selain manusia. Misalnya hewan-hewan, burung, mamalia kecil kayak tupai. Tupai kan kita sering lihat ya di hmm, hmm. kabel listrik atau di pohon di Kota Nah ya, Bandung gitu. ya. Nah itu Sekarang udah monyet juga aja, monyet apa terus ya eh monyet udah turun kan. musang tuh apa yang musang musang yang suka makan biji-bijian tuh, musang juga ada loh, kok di komplekku ada loh. Ya, Ya, betul. itu tuh ada tuh, kayak gitu tuh. Musang ya, betul. Musang luwak, betul-betul. Mereka bersarang dan juga bernaung, berteduh, dan mendapatkan sumber pakan dari tumbuhan, buah-buahan gitu ya, Iya buah-buah yang ada bener di juga. pepohonan gitu. Sebut saja buah-buah di keluarga beringin-beringinan, Hmm, hmm, keluarga kelompok ficus, gitu genusnya gitu, dengan berbagai macam spesiesnya yang sangat banyak itu gitu. hmm.
itu menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan seperti burung ataupun mamalia kecil tadi yang udah Kang Rafif sebutin gitu Mm, spesies-spesiesnya. Nah, ada monyet, ada tupai, ada juga musang. Itulah peran tumbuhan gitu. Dan selanjutnya isu tumbuhan ini semakin marak digandrungi di zaman dulu gitu ketika mm, dapat berperan sebagai obat. Nah, jadi mm, dulu sebelum ada obat sintesis gitu ya dengan obat kimia menggunakan tumbuhan yang mana dilakukan eksplorasi, kemudian ya secara empiris dilakukan percobaan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada, diteliti khasiatnya apa, dapat mengobati apa. Nah, awalnya dari situ sih tumbuhan itu. Herbal gitu nggak sih, Ja? Herbal-herbalan? Herbal, betul. Hmm. Ya, herbal-herbalan gitu. Herbal-herbalan yang dimulai dari Tiongkok kuno, kemudian Mesir kuno, lalu lanjut ke Yunani, sampai ke Romawi, dan juga sampai ke modern gitu ya, era biologi setelah Darwin maupun Wallace dan juga Bener-bener. Linnaeus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah itu kan aku jadi dapat insight juga, maksudnya kalau memang role of ya tumbuhan gitu ya, sepenting itu kan, eh, aku akhirnya menyadari bahwa emang harus membudaya gitu. Kita sebagai manusia tuh harus punya budaya untuk apa ya istilahnya, bener-bener tahu how to maintenance gitu, how to create the pattern gitu ya, untuk bisa merawat tumbuhan. Karena kan di antara tiga makhluk ini yang tidak bergerak sama sekali hanyalah tumbuhan, tapi dianggap makhluk hidup gitu ya. Kalau ini dari sisi logiknya aku ya, Jay, maksudnya Ya, bener gak sih gitu kan? Makanya role of human untuk bisa punya budaya, ya bagaimana mentreatment terhadap manusia itu penting gitu. Nah, mungkin boleh langsung cerita ini kan, makanya Reza juga mempelajari yang namanya etnobiologi ya. Nah, itu gimana sih, ya, Ja? Gitu kan, etnobiologi itu apa sih kan? Kalau sekilas etno itu ini ya, ya budaya ya, ya nggak sih? Budaya kan, udah ya. biologi makhluk gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, jadi uh, mungkin kita berangkat dulu dari etimologi kali ya, dari asal Boleh, boleh. muasal kata itu. Etnobiologi seperti yang tadi sudah disebut oleh Kang Rafif sebelumnya, itu merupakan suatu multidisiplin ilmu yang terdiri dari dua suku kata gitu ya, etno dan juga biologi. Etno dapat berarti etnis, budaya maupun masyarakat tradisional. Sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup. Jadi di slide selanjutnya kita dapat melihat definisi dari etnobiologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Johannes Iskandar dari Unpad. Etnobiologi dapat diartikan sebagai suatu evaluasi ilmiah terhadap pengetahuan masyarakat tradisional tentang biologi yang meliputi pengetahuannya tentang tumbuhan, hewan yang terdapat di lingkungannya atau tentang lingkungannya itu sendiri. Kemudian turunannya adalah pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam beserta keanekaragaman hayati oleh masyarakat tradisional. Nah, itu tadi adalah dua penjelasan mengenai etimologi dan juga definisi dari etnobiologi. Oke, sip, sip, sip. Jadi kalau aku simpulin sih aja ya, kan Ya, artinya kalau dilihat dari sini berarti kan
Tapi mohon koreksi ya, gimana caranya manusia itu bisa memanage khususnya di sumber daya alam ini dan bisa menginternal sebagai budaya gitu. Walaupun ini di sini konteksnya memang Ya, hanya masyarakat tradisional ya, maksudnya tapi menurutku kayaknya penting juga tidak apa ya? Maksudnya untuk masyarakat modern pun penting gitu. Terutama ketika ini ketika misalnya gini, kalau sekarang aja contoh yang tadi soal pembangunan perkotaan aja ya. Kan ketika ya mohon maaf gitu ya. Ini juga sebagai bentuk kritik lah ya dari sebuah pengambil keputusan dan juga seorang penata kota seringkali kan ketika memotong tumbuhan di perkotaan itu tuh pada akhirnya eh, udah aja dipotong doang dan malah jadi fasilitas yang sifatnya non alamiah kan gitu ya, yang buatan manusia gitu. Which is ya, juga secara kadang-kadang cuman sekedar ornamen lagi kan atau ya kalau aku sih sebutnya gimmick aja gitu ya, gimmick kota yang nggak terlalu manfaat gitu dibandingkan pohon gitu yang sudah jelas-jelas tadi kan Reza juga cerita manfaatnya seperti apa dari sisi tumbuhan dan ini menarik sih gitu menurutku gitu untuk teman-teman yang memang pengen mengambil jalur etnobiologi ini ya itu ya. sepertinya menjadi penting tapi mungkin ada pertanyaan juga nih Ja. eh Kan ini kalau dari saya sebenarnya ada beberapa materi ya, materi lanjutan seperti apa gitu. Tapi aku mungkin pengen nanyanya gini. Eh, yang pertama adalah dari sisi Ya, tantangan, Ja. Dari sisi tantangan dulu, maksudnya ya, tantangan kan ya pasti ada apa ya istilahnya eh autoimun lah ya dari masyarakat gitu ya. Maksudnya maksudnya gini, ketika kayak Reza tadi menjelaskan bahwa pentingnya tumbuh tuh begini gimana mau nggak ada perubahan di tempatnya misalnya tuh untuk bisa membiasakan mentreatment tumbuhan itu sebagai kehidupannya. Nah itu kan kadang-kadang beda tuh, udah beda cerita tuh kalau udah ditanya kayak gitu kan, karena secara habit, secara culture masyarakatnya kan tidak membiasakan seperti itu. Nah kalau Reza sendiri, maksudnya yang pernah dialami tantangan di masyarakatnya gitu tuh kayak gimana sih gitu mengenalkan bukan bukan berarti misalnya ngajarin literally si etnobiologinya tapi artinya contoh soal aware terhadap role tumbuhan itu tadi aja dulu minimal misalnya gitu ke masyarakat tuh kayak gimana sih gitu apa sih yang terjadi gitu Ja? kalau di sini uniknya tantangannya itu hmm, secara alamiah aja ya. Hmm, Kita ngomong secara alamiah. Gitu. hmm, Manusia akan lebih tertarik dengan suatu hal yang mana memberikan direct impact, dampak langsung, direct use gitu ya, pemanfaatan langsung, dan juga tangible effect. hmm, hmm, hmm. Jadi kalau kita ngebahas tentang semua kebalikannya itu, yang mana indirect use atau intangible effect, biasanya akan lebih sulit untuk diterima Hmm. karena hal terpentingnya dalam konteks kehidupan manusia adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. Kita perlu juga memenuhi kebutuhan ekonomi kita gitu. Nah, sebenarnya Ya ya. di situ ada titik beratnya gitu. Walaupun sekarang sudah dikenalkan dengan istilah atau isu sustainabilitas gitu ya atau Hmm, keberlanjutan yang mana terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan gitu. Tidak hanya berbicara tentang lingkungan, namun juga ada uh, sosial dan juga ekonomi. Itu sih. ya ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya di masyarakat di kampung adat di atau desa adat, nilai-nilai dari pengetahuan dan pelestarian teman-teman di sana itu masih dipegang teduh
Hmm. Maksudnya dipegang teguh Sepakat, sepakat. gimana? Maksudnya dari segi tata letak atau spasial. Kalau di kampung adat Cirende, mirip juga seperti di masyarakat adat Baduy ya di Banten. Hmm. Itu ada suatu hamparan areal hutan yang disebut hutan larangan atau leuweung larangan, di Hmm. mana siapapun tidak diperbolehkan masuk ke sana, ataupun kalau boleh masuk pun harus ada ritual dulu, puasa mutih dan lain sebagainya. Pada dasarnya gitu ya, siapapun Hmm. tidak diboleh diperkenankan masuk ke sana, tidak boleh mengambil sumber daya alam ataupun sumber daya hutan yang ada di dalam situ. Sehingga tujuannya itu adalah menjaga suatu proses ekosistem tetap berlangsung dan tidak terganggu sama sekali. Pohon-pohonnya tetap terjaga, misalnya hewan-hewan bahkan sampai ke mikrobanya pun juga tetap ada di sana. Tidak ada intervensi manusia sama sekali. Alamnya tetap lestari terjaga di hutan larangan. Kita langsung masuk lagi ke pendekatan pendekatan mengenai emik dan etik dari etnobiologi. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat tiga komponen utama dalam etnobiologi. Yang pertama, tentu adanya masyarakat tradisionalnya. Walaupun secara kontekstual, dalam kajian rumpun ilmu etnobiologi tidak harus merujuk kepada masyarakat tradisional. Sebagaimana yang tadi Kang Rafif sempat singgung di awal ya. Uh, Namun, pada praktiknya, masyarakat urban pun juga bisa menjadi kajian dalam ilmu etnobiologi ini. Jadi nggak harus selalu masyarakat tradisional, tapi masyarakat urban pun juga dapat mengkaji atau menjadi bagian dari kajian etnobiologi. Dikarenakan ada suatu topik gitu seperti urban ethnobiology atau urban ethnobotany dan lain sebagainya yang mana narasumbernya atau yang mempraktikkan pengetahuannya itu adalah masyarakat urban. Selanjutnya setelah masyarakat itu adanya tumbuhan dan hewan yang terdapat di lingkungannya. Nah, dari kedua entitas ini tentu dilakukan interaksi atau pemanfaatan oleh masyarakat terhadap komponen-komponen tumbuhan, hewan, ataupun lingkungannya. Interaksi bisa dalam bentuk pemanfaatan, seperti misalnya tumbuhan atau hewan sebagai bahan pangan maupun obat-obatan, atau bahan untuk ritual upacara adat keagamaan, dan lain sebagainya. Konteksnya tidak hanya misalnya menjaga gitu, tapi di Hmm. sini bisa juga dalam pemanfaatan. Namun dalam aspek etnobiologi biasanya pemanfaatannya itu dilakukan secara berkelanjutan gitu, karena Hmm. masyarakat memperhatikan aspek berkelanjutan. Hmm. Ya, mungkin artinya aja kalau di recap sedikit kan si etnobiologi ini eh kan selain apa ya peran-peran ya pemanfaatan itu kan bahasanya macam-macam ya ada konservasi kemudian preservasi kan gitu-gitu ya yang arahnya eh kan tapi kan gini mas saya kan kita hanya seringkali secara awam tuh memahami yang namanya memanfaatkan itu konsumtif aja belaka gitu konsumtif belaka nah itu kan yang artinya menjadi bahaya nih kalau misalnya mindsetnya seperti itu terus gitu kan kalau ketika mendengar penjelasan Reza ini kan ternyata dengan etnobiologi ini malah pemanfaatan dan tadi ya tiga entitas tadi itu tuh bukan berarti saling merugikan gitu. Artinya malah bisa saling memberikan nilai tambah kepada masing-masing roles-nya. Gitu nggak sih, Ja? Gitu. Maksudnya tuh supaya lebih nangkap aja nih teman-teman gitu terkait dengan etnobiologi ini.
gitu. Tentu. Benar banget Kang Rafif, dikarenakan di prinsip-prinsip etnobiologi ada satu aspek yang memang menjadi perhatian dari masyarakat, yaitu aspek berkelanjutan atau sustainability gitu. Di mana dalam hal ini juga tidak hanya mengacu kepada pemanfaatan langsung atau sebagai sumber pendapatan gitu ya dalam aspek ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek lingkungannya gitu, yang mana tidak melakukan over eksploitasi. Kemudian Hmm, seperti dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu gitu, misal di Sumatera atau di Nusa Tenggara atau di Papua, pasti kita semua pernah mendengar atau baca gitu di medsos kalau misalnya memancing atau memburu ikan jenis tertentu hanya boleh dilakukan di waktu tertentu. Kemudian implikasinya itu erat dikaitkan dengan kebudayaan. Dalam arti kata, jika diburu di luar waktu yang sudah ditentukan, maka nantinya akan terjadi apa-apa-apa gitu. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk pelestarian kepada hewan atau organisme tersebut gitu. Karena kalau diburu terus-terusan dalam waktu yang berdekatan secara terus-menerus, lama-lama ya kelestariannya akan terganggu dan lama-lama bisa habis atau hilang atau hmm, punah gitu. ya, 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 dilakukanlah biasanya pendekatan-pendekatan seperti itu gitu. Kalau misalnya mau ngambil sesuatu hewan itu ya atau tadi kan ikan itu harus di waktu tertentu, misalnya di waktu apa gitu. Jika ya, melanggar aturan ketentuan itu, maka nantinya ada akibat-akibat gitu yang akan betul. diterima. Wallahu alam ya. Cuman uh, kalau dari sudut pandang etnobiologi, nah itu adalah aspek keberlanjutan yang tadi atau sustainabilitas. Hmm, Jadi hmm, hmm. bukan hanya terkait ekonomi gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga ada aspek sosial budaya dan juga ada aspek lingkungan yang diperhatikan. Itulah penerapan dari sustainabilitas sebagai salah satu prinsip di bidang etnobiologi. Kurang lebih Asik. seperti itu, Raffi. Ya, itu kan berarti apa ya? Unsur kepamalian ya. Ya, Itu betul, betul, ya betul. kan? Maksudnya jadi Ya, kenapa alasan mungkin orang tua zaman dulu bilang kalau ya kayak hal-hal misalnya sebenarnya kan kalau kalau yang aku sering dapat kayak jangan keluar maghrib misalnya tuh gitu. Tapi di sisi lain misalnya soal yang mengarah ke lingkungan itu tadi ya, yang soal Baduy itu ya, Baduy sama Cirende ya. Jangan ya, masuk hutan kalau belum ritual upacara apa. Padahal sebenarnya itu dalam rangka supaya si hutan itu tetap asri. Kalau manusia masuk ke sana kan biasanya kayak waduh ini bisa dijadiin apa ya gitu kan. Kalau udah mikir ya ya balik lagi konsumtif tadi kan mencegah gitu ya. ya. Kerakusan gitu ya, kerakusan yang terjadi dalam diri manusia. Jadi tapi mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut ya soal kepamalian ini karena kan kayaknya jadi bahan kajiannya etnobiologi kah, Kang? Maksudnya si soal kepamalian ini kan kayaknya menarik tuh kalau misalnya memang Ya. bisa dibahas lebih lanjut gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong soal pamali, Hmm, uniknya mengenai pamali ini juga dibahas di etnobiologi nih, sebagai pendekatan secara emik gitu. hmm, Unsur kepamalian yang tadi itu dibahas sebagai bentuk pendekatan dari keilmuan etnobiologi yang bisa kita sebut sebagai emik dan etik. Emik artinya pendekatan dari sudut pandang dan pengetahuan masyarakat. Contohnya dulu ya, maksudnya nanti kita akan bahas pamali setelah ini. Gitu. Contohnya adalah kunyahan daun bebandotan, daunnya seperti yang tertera pada gambar, pasti aku juga yakin teman-teman pernah lihat tumbuhan ini gitu di pinggir jalan atau di taman atau di rumah barangkali. Kunyahan daunnya itu dipercayai dapat mengobati luka, luka luar ya, luka pada kulit gitu, misalnya lecet gitu, baret
Itu biasanya disembuhkan dengan cara mengunyah atau menumbuk daun bebandotan ini dan diaplikasikan atau ditempelkan ke bagian yang terluka. Lalu kita masuk ke pendekatan kedua yaitu etik. Bedanya dengan emik apa? Etik merupakan suatu evaluasi dan validasi dari saintis atau peneliti secara ilmiah. Nah, kita masuk ke penelitiannya Murty tahun 2011 menyatakan kalau ekstrak metanol dari daun bebandotan menunjukkan laju penyembuhan luka yang lebih cepat pada tikus. Nah, tikus percobaan diberi perlukaan gitu, dilukai. Misalnya ada 2 tikus nih, yang satu dilukain, yang satu juga dilukain, dan dua-duanya dilukain. Maksudnya, yang satu itu dikasih ekstrak metanol daun bebandotan, yang satunya lagi nggak dikasih ekstrak daun bebandotan. Nah, dari penelitiannya, dijumpai hasil bahwasannya tikus yang diberikan ekstrak metanol daun bebandotan menunjukkan laju penyembuhan luka yang lebih cepat ketimbang tikus yang tidak diberikan ekstrak metanol. Nah, hal ini menjadi dasar acuan bahwa benar nih terbukti kalau daun bebandotan itu memiliki khasiat untuk mempercepat penyembuhan luka. Statement berikutnya dari Profesor Eko Barotowaluyo menyatakan kalau emik dan etik bukan tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, namun divalidasi. Setelah kita memperoleh pengetahuan dari masyarakat, dilakukanlah validasi secara ilmiah apakah itu misalnya terbukti atau tidak gitu, dan rata-rata biasanya yang diyakini itu sudah terbukti, ada penelitiannya gitu dalam bentuk paper yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Jika belum, itu bisa menjadi peluang tersendiri. Misal, waktu di kampung adat Bancai, ada yang meyakini kalau Solanum torfum atau takokak dapat menjadi aprodisiak atau menambah stamina dengan memakan buahnya. Hmm. Ketika dicari, belum ada penelitian-penelitian baik di dalam maupun luar negeri yang menguji tentang misalnya ekstrak buah dari takokak ini dapat berfungsi sebagai afrodisiak ataupun menambah stamina. Nah, itu bisa menjadi peluang dilakukannya penelitian apakah iya buah dari takokak ini bisa menjadi atau berkhasiat sebagai afrodisiak maupun menambah stamina. Kurang lebih seperti itu, Kang Rafif. Kalau di Oke. slide selanjutnya, ini adalah contoh yang sering banget kita dengar pastinya. Kalau Kang Rafif lihat pohon gede, gede pisan pokoknya mah, kayak beringin gitu ya misal. Hmm. Kan sering banget ya, oh itu mah horor, ngeri, sieun gitu. Pasti sering kan kita semua Hmm. dengar Hmm. statement demikian. Lalu bahkan ada yang bilang sampai gini nih, jangan tebang pohon beringin itu. Kenapa jangan ditebang? Soalnya nanti leluhur bakal marah. Alah, emang kalau leluhur marah, marahnya bakal kayak gimana? Ya walaupun ada aja yang bilang ya maksudnya nanti marahnya misalnya dapat akibatnya gitu, ataupun Hmm. tanda kutip kemasukan gitu ya. Ya. Lebih sering dengar yang bagian kalau musim hujan nanti teh bakal banjir sama longsor. Terus nanti kalau lagi musim kemarau itu bakal kering. Itu berdasarkan pandangan atau pendekatan emik, yang mana artinya adalah berdasarkan sudut pandang dari pengetahuan masyarakat. Hmm. Secara etik, kita semua juga sepakat kalau yang tadi dijelasin, kalau musim hujan bakal banjir, kalau musim hujan bakal longsor,
kalau musim kemarau bakal kekeringan, itu adalah fungsi biologis dan ekologis dari pohon. Karena Mm-mm. apa? Yang pertama, pohon menyerap air dari tanah sehingga tanah tidak jenuh air dan ketika nanti hujan tanahnya nggak penuh air karena udah ada yang diserap di pohon dan juga diuapkan, itu tidak akan menyebabkan longsor karena tanahnya nggak jenuh air. Yang kedua, pohon yang tadi nyimpan air, ya sehingga airnya tetap terjaga di sana, sumber mata air yang dikonservasi dari pepohonan tetap terjaga, sungai-sungai juga tetap ngalir. Itulah yang menyebabkan kalau kemarau nanti nggak akan kering. Kurang lebih I see, seperti I itu, see. Kang Rafif, untuk aspek pendekatan di bidang etnobiologi dari emik dan juga etik. Kalau mungkin kalau aku coba recap sedikit, EMIC itu indigenous knowledge-nya ya. Maksudnya ya Betul. si pamali-pamali itu kan, dan Hmm. etik itu kan yang secara rasional logiknya. Makanya kan kenapa Ya, ketika ada informasi yang ya contoh soal tadi ya, soal ada tumbuhan katanya bisa nambahin stamina atau apa gitu kan, pertanyaannya ada dua ya. obatin luka gitu ya. Heeh, apakah itu sudah terbukti secara logikanya gitu ya? Maksudnya dilihat dari sisi apa? Ya khasiat dan apanya gitu. Apakah benar gitu ya secara struktur ke tubuhnya, ataupun ternyata memang atau sebaliknya bisa juga ya, maksudnya membuktikan bahwa apa namanya, apa yang terjadi indigenous information ini malah ternyata ini bisa menyesatkan nih gitu. Maksudnya tuh ketika emik dan etiknya malah versus gitu. Bukan Oh iya, bukan jadi saling mendukung gitu ya. Bisa jadi juga ya kayak gitu ya. bisa kerap Oh ya ya terjadi ya juga ya, ya kayak ya. gitu. Siap. Jadi ya menarik sih sebenarnya kan, artinya eh it's all about apa ya? Kita juga coba supaya hidup apa ya, kan kita tuh sering banget kayak kata kata orang dulu gitu ya, maksudnya tuh ya kata orang dulu tuh coba buktikan di hari ini gitu kan. Makanya role of researcher tuh penting banget lah gitu kan. Memang etnobiologi kan banyaknya researcher ya, Za ya, maksudnya tuh role-role-nya kan itu yang seperti itu gitu. Nah mungkin langsung ke next aja nih, sebelum ke segmen yang terakhir, soal karena kan menarik nih yang Kang Reza jelaskan itu ada dua ya, dua keilmuan ya. Maksudnya dua keilmuan utama, yaitu science dan juga sosial gitu. Ya. Dan di mana makanya kalau aku kan kebetulan backgroundnya banyak di sosial ya, kuliah gitu. Hmm. Dan nggak terlalu sulit juga gitu memahami apa yang Kang Reza katakan gitu. Karena biasanya kalau dengar teman-temanku yang eksak yang lainnya gitu ya, aduh ngomongan apa sih gitu ini gitu kan. Tapi kalau Reza malah jadi menarik gitu, apalagi keterkaitannya sama lingkungan tuh. Dari planologi dan pariwisata kan cukup erat ya, role Ya, of environment juga cukup erat. Jadi malah bisa saling mendukung gitu, multidisiplin kita gitu. Nah itu betul Bang. bisa ini gak sih, maksudnya kalau dari yang Kang Reza ketahui gitu ya, intersection antara sains dan sosial ini tuh bagaimana nih bekerjanya gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih SMA kali ya, kayaknya yang lebih safe gitu, atau nggak apa-apa sih yang udah kuliah juga ya, nanti kalau misalnya S2-nya mau jalurnya kayak Reza gitu kan, artinya eh itu tuh ilmu apa sih gitu, maksudnya tuh bisa dikasih sedikit penjelasan nggak, seperti apa? Baik, jadi untuk keterpaduan atau multidisiplin ilmu dari sosial dan sains yang dikemas menjadi satu entitas baru gitu ya dalam keilmuan etnobiologi ini memang dikaji secara holistik. Jadi nggak parsial. Kita mengkaji baik sains maupun sosial dalam etnobiologi itu
secara holistik atau secara keseluruhan, secara kesinambungan, bukan parsial atau satu persatu. Sehingga mungkin yang kita bahas itu sebagai satu kesatuan sistem di Hmm. dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana yang ditampilkan pada slide pemaparan, interdisiplin dari etnobiologi ini terdiri dari sains dan sosial yang dari sejak awal sudah di spill ya ibaratnya sama Kang Rafif gitu dan Hmm. juga tadi oleh saya beberapa kali di sains itu merupakan ilmu yang membersamai sosial dalam kajian etnobiologi. Ada apa aja? Ada biologi yang menjadi core utama dalam kajian ini gitu ya. Etnobiologi namanya aja ada biologinya gitu. Hmm. Biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup. Lalu ada farmasi karena pada dasarnya organisme-organisme yang dimanfaatkan oleh manusia itu selain sebagai pemenuhan bahan pangan atau makanan juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Lalu ada pertanian yang merupakan sains terapan gitu, mempelajari tentang budidaya tumbuhan yang mana tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dan tentunya pemenuhan aspek ekonomi gitu ya dari perjualbelian komoditas-komoditas pertanian. Kemudian ada yang terakhir sektor kehutanan masih juga sains terapan gitu yang mana di sini diatur mengenai spasial dari suatu wilayah masyarakat karena biasanya masyarakat tradisional itu erat hubungannya dengan interaksi di hutan atau dengan hutannya itu sendiri gitu. Karena sebagaimana yang kita ketahui hutan itu merupakan sebuah sumber daya alam yang amat melimpah rumah atau habitat bagi hewan-hewan yang mana hewan-hewan itu selain menjaga keseimbangan ekosistem juga ada yang diburu oleh manusia dalam memenuhan kebutuhan hidupnya sebagai bahan pangan atau ada yang diperjualbelikan dan lain sebagainya selama tanda kutip bukan satwa yang dilindungi gitu, bukan satwa yang terancam punah gitu kan ya dan tidak dilakukan apa pembabatan atau eksploitasi yang berlebihan. Kemudian untuk sosialnya, core-nya adalah antropologi, atau ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan. Nah, jadi dikawinkan nih antara sains dan sosial, biologi dan juga antropologi, menjadi etnobiologi. Suatu evaluasi ilmiah dari pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan, hewan, dan Hmm. juga tumbuhan. Kemudian ada sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang tata struktur sosial di kehidupan masyarakat. Karena dalam aspek sosiologi ini juga erat kaitannya dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial dan juga Hmm. kebudayaan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian untuk ekonomi ini rasanya udah bukan debatable lagi ya karena manusia kan sebagai makhluk ekonomi gitu. Apapun yang Hmm. terjadi, kebutuhan ekonomi tetap harus dipenuhi. Hmm. Caranya yaitu tadi dengan pangan ataupun memperjualbelikan organisme-organisme yang berhasil dikumpulkan ibaratnya gitu. Dengan catatan selama itu tadi tidak menjual belikan spesies atau satwa atau tumbuhan yang dilindungi dan lain sebagainya atau Ya. yang terancam punah gitu, selama masih dijaga juga. Dan yang terakhir manajemen tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungannya masyarakat itu tadi dari cabang-cabang keilmuan yang masing-masing ada di sains dan sosial inilah etnobiologi menjadi suatu keilmuan yang begitu padu gitu ya, didukung oleh cabang-cabang ilmu-ilmu juga yang sudah pakem dan dikajinya secara holistik gitu, bukan secara parsial, benar-benar
dalam suatu kesatuan sistem sosial dan lingkungan yang terintegrasi. Begitu Kang Rafif untuk prinsip etnobiologi yang baru saja kita kaji ini. Iya, iya, iya. I see. Ini dari sini udah mulai kebayang sih. Dan setidaknya Ya, tadi kan dari sains 4 sosial 4 ya gitu ya. Itu kan setidaknya itu mungkin kayak apa ya, mata kuliah kali ya yang dipelajari iya, selama nanti mungkin kalau ada teman-teman yang berminat, dan bahkan aku juga kayaknya mulai tertarik juga sih mau banyak belajar juga ini nanti sama Reza ya soal yang lebih mendalam gitu ya mengenai etnobiologi ya, itu role-nya seperti apa. Dan ya in the end ya apalagi sudah di zaman sekarang gitu ya kan kayaknya eh multidisiplin itu kan another way to say collaboration ya. Em, itu menjadi utama gitu karena kan masih aja sih sebenarnya kadang-kadang di kalangan teman-teman kita atau bahkan masyarakat kita tuh apa memandang keilmuan tuh ya itu tadi parsial gitu. Kalau lu lulusan teknik industri udah aja ngerjain hal yang industrial aja misalnya gitu. Kalau lu lulusan ya, biologi ya udah ngerjain biologi aja. Kalau pariwisata pariwisata aja. Padahal kan eh harusnya kita tuh saling bisa yang pertama memahami ya understanding kan bahwa setiap keilmuan tuh ada ranahnya tersendiri. Yang kedua ya collab in eh, collab in proper way gitu. Jadi supaya tidak terjadi lagi apa namanya? Ya itu kan. Makanya kan kaum-kaum kayak kita ini ja gitu ya yang non linear kan suka kayak oh kok ngambil beda jurusan padahal sebenarnya biasa aja sebenarnya. Maksudnya itu hal yang ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan kayaknya bagi beberapa orang merasa hal-hal seperti itu menjadi aneh gitu. Maksudnya tuh menjadi tidak apa tidak maksudnya jadi apa ya asing gitu ya bagi mereka gitu. Oke, Ja mungkin terakhir kalau boleh ngasih pesan-pesan lah buat teman-teman yang memang sedang berada di ranah biologi misalnya atau ya optimis nggak sih Indonesia itu gitu ya untuk bisa benar-benar menjadi insan-insan yang memahami role bahwa ada kaitannya ternyata tumbuhan dengan kehidupan manusia gitu. Bisa nggak sih kita membudaya dengan memahami apa namanya peran-peran biologi dalam kehidupan kita gitu. oke, baik Kang Rafif sebagai penutup gitu ya. Nah, untuk me-wrap up ini semua gitu, pertama-tama memang kita harus mengenal dulu si tumbuhan itu, perannya gitu, seberapa pentingnya dia, dan juga ternyata memang bisa dikorelasikan atau dipadukan selain dengan ilmu sosial tadi dengan kebudayaan yang ada di masyarakat tentunya gitu ya. Hmm, Karena kan pemanfaatan tumbuhan tidak luput dari eh, pelaksanaan kebudayaan gitu. Karena ya. ya sesimpel misalnya untuk acara adat budaya atau keagamaan juga kita melibatkan tumbuhan gitu ya. Hmm, Nggak usah jauh-jauh ke betul. tempat aja. Waktu di Lebaran menggunakan Betul, tumbuhan dengan betul, betul. daun kayak gitu. Untuk masaknya dengan santan, santan didapat dari kelapa juga. Hmm, Itulah. Kemudian yang terpenting lagi isu yang sering kita rasakan saat ini gitu tentang kenaikan suhu global gitu. hmm, Yang mana peran tumbuhan di sana selain sebagai penaung juga sebagai tempat untuk menyimpan karbon gitu. Dari situ kita berangkat karena kalau suatu spesies tumbuhan atau hewan itu punah, maka kebudayaan akan suatu spesies dari hewan atau tumbuhan itu juga akan punah. Nggak kebayangkan misalnya kelapa udah nggak ada, terus nanti kita bikin ketupat kayak hmm. gimana. Nanti budaya Bener banget, mempatnya bah. meren.
Asli udah asli. hilang. Nah, itulah Iya, implikasinya tuh kayak gitu. Jadi yang hilang tuh bukan cuma spesiesnya, tapi budayanya pun nanti bisa iya hilang. benar benar benar. Kurang lebih kayak gitu kan, Kak. Untuk Siap, ketersambungannya siap, antara siap. sains dan sosial, antara biologi dan kebudayaan. Asik. Begitu, jadi dapat banget artinya sekrusial itu ya kita memahami tumbuhan dan konteksnya dalam internalisasi budaya kan, apalagi kita mayoritas Mm-mm. muslim ya. Kalau tadi kebayang aja kalau misalnya kupat nggak dari bungkusan apa, tumbuhan kelapa gitu ya, Kelapa. misalnya Mm-mm. Terus digantinya misalnya sama apa, sama daun pisang juga kan aneh juga ya, nggak akan pernah jadi kupat sampai kapanpun gitu kan. Itu ya jadinya kupat yang gede kayak buat kupat tahu gitu kan. Heeh. Kemudian uniknya lagi, kalau nggak ada kelapa, nggak ada santan, nanti nggak ada gulai. Terus Nah, kita waduh. menceritakan ke generasi-generasi selanjutnya itu Ya, cuma ya. lewat foto atau video mungkin. Nah, dulu ada daun kelapa jadi Aduh. kupat, kupat bentuknya gini, Betul, cuma lewat betul, betul, visual. betul, betul. Gulai Ya, rasanya ya, enak. ya. Nah, nggak kebayang gitu. Betul, betul. Itu artinya benar-benar harus aware juga kita ya. Karena kalau Ya, nikmatnya sudah dicabut, ya yang ada hanyalah lagi-lagi penyesalan dan penyesalan ya, di masa yang akan datang. Oke, betul. Kang Riza, atur nuhun pisan sudah membersamai di kali ini. Jadi teman-teman, itulah tadi pembicaraan kita mengenai etnobiologi ya. Ya, Etnobiologi yang disampaikan oleh Kang Reza. Dan ya, buat teman-teman yang suka eh, video konten seperti ini nanti boleh dikasih di kolom komentar gitu ya. Komentarnya seperti apa. Dan juga nanti bisa request juga via Instagram saya @rafifandika_dz. Dan kalau mau connect sama Kang Reza juga bisa di nanti kolom deskripsi ya @Reza Raihan Dani ya kalau nggak salah ya. Atau Reza Raihan aja, Reza Raihan ya. Reza titik Raihan. Reza titik Raihan. Nah, Reza titik Raihan. Nanti bisa connect di Instagramnya Kang Reza. Sekian dari Ya. kami, dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.